Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, tahukah kamu bahwa pintu surga terbuka bagi orang yang tidak pernah iri dan dengki? Tonton video ini sampai tuntas dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga pintu surga terbuka untuk Anda. Alkisah, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya di dalam masjid. Di tengah perbincangan beliau, tiba-tiba beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga." Para sahabat terdiam sambil menunggu dan memperhatikan siapakah gerangan yang akan muncul. Sebagian lainnya bertanya-tanya dalam hati sambil membayangkan kira-kira orangnya hebat, orangnya kuat, lembut, sering ikut perang, dan lain-lain sebagainya. Tak lama kemudian, lewatlah seorang pria dari kalangan Ansor. Para sahabat menyaksikannya dengan takjub, meskipun orang yang disaksikan itu tak menyadarinya. Keesokan harinya Rasulullah SAW berkata seperti yang beliau katakan sehari sebelumnya. Beliau menunjuk pria yang dinubuatkannya sebagai ahli surga itu. Dan ternyata yang datang adalah orang yang sama dengan kemarin. Demikian pula pada hari yang ketiga, ketika orang tersebut lewat di depan masjid. 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW menunjuk orang tersebut sebagai ahli surga. Membuat penasaran Abdullah bin Amru, seorang pemuda parubaya itu ingin mengetahuinya. Amalan apa yang membuat orang dari Ansor itu menjadi ahli surga? Akhirnya, sepulang dari masjid, ia mengendap-endap untuk mengikuti orang itu sampai ke rumahnya, agar bisa mengamati lebih dekat lagi apa sebenarnya yang ia lakukan sehingga menjadi ahli surga. Ibnu Amru membuat skenario sehingga dirinya dapat menumpang tinggal di rumah orang itu. Abdullah bin Amr pun berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, ketahuilah aku dan orang tuaku terjadi perselisihan, dan aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari ini. Bagaimana jika sementara ini 3 hari saja aku bisa tinggal bersamamu?" Orang itu pun menjawab, "Tafadhal ya akhi, silahkan saudaraku. Kondisi rumahku ya hanya seperti ini. Jika engkau mau, kami sangat senang hati." Akhirnya selama 3 hari berturut-turut Ibnu Amr tinggal di sana. Hari pertama ia pura-pura tidur agar bisa menyaksikan apa yang dia lakukan di tengah malam. Setelah sholat Isya, ia pura-pura tidur. Namun ia tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan yang istimewa lainnya. Hari kedua pun demikian. Abdullah bin Amr belum menemukan amalan istimewa apa yang dianggap sebagai penyebab ahli surga. Yang ia lihat amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang. Memang ia tidak pernah sekalipun mendengar orang itu mengucapkan perkataan yang tak baik. Kata-katanya selalu santun, ramah, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Setelah malam ketiga berlalu, Abdullah bin Amru semakin heran karena tidak juga menemukan amalan istimewa dari orang itu. Keesokan harinya, saat hendak bermisi, ia berkata kepada orang itu secara terus terang, "Wahai hamba Allah, ketahuilah, sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi perselisihan apa-apa, dan aku pun tidak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Aku hanya ingin tinggal di rumahmu karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW pernah berkata, selama 3 hari berturut-turut akan muncul di antara kami seorang ahli surga." Orang itu terus mendengarkannya saja. Ibnu Amr melanjutkan penjelasannya, "Dan selama itu, yang muncul di hadapan kami adalah engkau. Karena itu aku ingin lebih tahu, lebih dekat tentang dirimu. Amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan demikian. Namun terus terang saja, selama 3 hari aku di sini tidak pernah kulihat engkau melakukan amalan-amalan yang istimewa. Sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa kau ini ahli surga?" tanya Ibnu
Amr. Sekali lagi, orang itu berkata, "Ya, benar, amalanku adalah seperti yang kau saksikan." Karena merasa yakin orang itu telah jujur, Ibnu Amr pun pamit. Namun belum jauh dari rumahnya, orang itu berlari-lari untuk memanggil lagi Abdullah bin Umar yang sedang pamit itu. "Ketahuilah, amalanku adalah seperti yang kau lihat, namun aku tidak pernah merasa iri. Aku tidak pernah merasa dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, Abdullah bin Amr berkata, "Inilah amalan yang dapat engkau lakukan dan yang belum dapat dilakukan oleh kebanyakan orang." Sobat, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi Anda. Pelajarannya adalah, pertama, selalu berprasangka baik. Jangan iri terhadap karunia yang diberikan Allah kepada orang lain. Kedua, untuk masuk surga tidak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Mulailah dari hal-hal yang kecil, seperti menjaga hati. Ingat pesan Allah yang terangkum dalam doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum atau hikmah, ilmu, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin." Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warasati jannatin naim. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memasuki atau mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalimin. Ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.